Terima kasih untuk kesempatan bisa melayani Tuhan di tempat ini. Lagu ini sudah dalam 3 minggu terakhir, lagu ini bikin saya mendapatkan hal yang baru dari Tuhan. Artinya saya bermaksud berkhotbah yang lain, tiba-tiba gara-gara lagu ini saya berkhotbah yang lain. Lagu ini coba saudara pikirkan begini. Lagu ini menggambarkan bahwa bagaimana kita menikmati Tuhan. Tapi coba pikirkan ini, bahwa Tuhan rindu sekali menikmati saudara. Dan kerinduan Tuhan menikmati kehidupan saudara itu sama persis dengan isi lagu ini. Bagaimana isi lagu tadi itu? Ku nikmati keindahan dan keagungan. Seperti itu Tuhan merindukan pribadi saudara. Roma 14 ayat 17 yang telah membuat juga saya terbantu menyampaikan berita pada hari ini. Admin BFC tulis ya di iklan di Facebook dan IG. Saya tidak tahu kemudian mereka mengutip ayat ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu apa, saudara? Makanan dan minuman itu yang kita nikmati. Makan dan minum itu kan memerlukan selera. Gitu. Kalau kita sakit, kalau kita kehilangan, saudara yang punya pengalaman ya, kalau kehilangan indera perasa, seenak apapun makanan di depan saudara, begitu indera perasa sudah tidak ini, makanan yang seenak apapun di pandangan saudara tidak akan menjadi lebih enak karena hilang indera perasa. Kalau contoh sederhananya itu, yang lebih sederhananya lagi itu begini. Saya dulu kesulitan makan nasi merah, beras merah ya. Karena antara mata saya dengan lidah saya itu tidak cocok. Mata saya lihat nasi merah, pikiran saya langsung nasi goreng merah. Terus habis itu nasi merah ini dikombain sama ikan woku. Tidak cocok kan, pikiran saya sudah nasi goreng merah. Habis itu dikombain dan ikan woku, tidak cocok kayaknya. Walaupun kalau rasa ya memang pasti tidak sama lah. Nasi beras merah dengan nasi goreng merah kan tidak sama. Tapi karena sudah kacau di sini, di paradigma, jadi akhirnya tidak pernah matching. Saya tidak pernah, akhirnya sampai hari ini saya susah menikmati beras merah. Tapi bayangkan itu ya, kita lihat tapi kita tidak rasa. Kerajaan Allah itu, makanan dan minuman itu butuh rasa. Ya. Artinya makanan dan minuman itu bicara apa? Apa yang saya dan saudara nikmati. Nah, Alkitab kasih tahu kita bahwa kerajaan Allah, kalau saya bilang kerajaan Allah, itu bukan bicara tempat saja Pak Bu. Kerajaan Allah itu bicara pemerintahan atau otoritas Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau saya baca ayat ini, saya mau bilang begini. Sebab pemerintahan Kristus dalam kita, itu bukan cuma soal apa yang saya dan saudara dapat nikmati. Tetapi soal, apa itu? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu apa? Apa yang Tuhan nikmati dari kita. Itu dia, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau saya mau baca ringkas, saya mau bilang gini. Sebab pemerintahan Kristus itu bukan soal apa yang kamu nikmati saja. Tapi soal bagaimana saya menikmati kau. Soal bagaimana Tuhan menikmati engkau. Dan untuk dia menikmati engkau, dia kemudian install dalam hidup kita kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita lihat secara praktis bagaimana Tuhan itu menginstal 3 hal ini. Saya tidak akan menerangkan 3 hal ini, nanti saja, kapan-kapan. Tapi bagaimana kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu
diinstal oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat sederhana, Matius 13, perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur itu diawali dengan berkata begini. Ada seorang penabur. Seorang penabur, dia menabur. Saya tidak usah baca, nanti saudara baca ya. Nanti saudara baca saja isi ceritanya itu, Matius 13 itu. Saya cerita saja. Penabur, dia menabur. Kalau saudara baca kisah tentang perumpamaan penabur ini, terkesan yang menabur ini sembarang. Karena dia menabur kayak tidak fokus begitu. Ya mungkin karena pengaruh angin kah atau apa, tidak mengerti juga. Tapi yang jelas dalam cerita itu, dia menaburnya itu bukan cuma di tanah yang baik. Kan logikanya kalau saudara menabur, saudara pasti fokus saja di tanah yang baik kan. Tidak mungkin saudara buang-buang benih di tanah yang tidak akan menghasilkan sesuatu yang saudara inginkan. Pasti kita fokus di tanah yang baik. Tapi ini penabur, dia kena 3 jenis tanah yang lain. Ada tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak berduri. Baru yang keempat tanah yang baik. Tapi dia tabur saja. Kita kemudian tahu bahwa Yesus berkata, tanah 4 jenis tanah ini adalah merujuk pada keadaan hati manusia. Itu adalah 4 jenis tanah hati manusia. Tapi lihat baik-baik ini. Si penabur, dia menabur saja. Nah ini fakta pertama tentang bagaimana Tuhan melepaskan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus bagi kita. Dia tidak peduli keadaan hati saudara. Oh biar saudara mengantuk kah, biar saudara tidak bersukacita kah, biar saudara keras hati. Dia tidak peduli. Dia lepaskan saja. Bukankah itu yang dibilang dalam bahasa Arab sebagai zaman-zaman buku? Tidak bergunanya itu, kok bikin begitu? Kok sudah tahu ini tanah berbatu? Kenapa tetap benihmu jatuh di situ? Bodoh-bodohmu, kok sudah tahu ini tanah berduri? Kenapa? Tapi Tuhan kita, itu Tuhan yang, Tuhan, dia baik, dia tabur saja. Dia tidak peduli di ruangan ini, ada mau tanah berbatu kek, ada tanah berduri kek, ada tanah di pinggir jalan. Kayaknya Tuhan tidak peduli. Dia tabur saja. Dia tabur saja. Dia tabur saja. Nah saya juga tidak hendak menerangkan kepada saudara tentang 4 jenis tanah itu. Karena saya pikir akan panjang kalau saya khotbah tentang 4 jenis tanah itu. Tapi yang saya ingin konsentrasi pada saudara. Ketika dia menabur itu. Ketika dia tabur itu. Dia hendak apa di situ? Dia hendak memberikan kepada saudara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketiga hal ini saya rangkum dengan satu kata besar. Namanya pengertian. Amin. Karena kebenaran tanpa pengertian tidak akan baik. Demikian juga damai sejahtera. Tanpa pengertian kamu tidak akan mengalaminya. Sukacita oleh Roh Kudus tanpa pengertian kamu tidak akan menjangkau Roh Kudusnya. Kamu akan kejar sukacitanya, tapi kamu lupa bahwa sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa pengertian, kamu tidak dapat Roh Kudusnya. Kamu kejar sukacitanya sampai kamu frustrasi. Dan kamu tidak dapat apa-apa, sebab kamu tidak memiliki pengertian. Nah, apa itu pengertian? Pengertian itu, nah mari kita buka dulu. Ada kabar baik buat saudara tentang pengertian. Kabar baiknya itu begini. Tuhan menjamin kita untuk bisa memperoleh pengertian. Bahkan Tuhan menjamin bahwa pengertian yang saya dan saudara peroleh itu berguna untuk segala sesuatu. Jadi tidak hanya 1-2 hal saja, tapi untuk segala sesuatu.
2 Timotius pasal 2. Nah ini kita buka. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Saudara baca dan suara keras. Supaya saudara tidak ini. Baca dan suara keras daripada saudara hirup-hirup ini kita punya bau mulut sendiri dia. Lebih kita bicara dan suara keras. Haleluya. Kita bicara ya. Ya, mari sama-sama kita baca dan suara keras. 1, 2, 3. Haleluya. Ini garansi yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan garansi ini pada kita. Bahwa kita akan diberikan pengertian dalam segala sesuatu. Kalau saudara buka Yohanes 14, nanti saudara pulang ke rumah ya. Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16. Yesus janjikan tentang roh penghibur kan. Nah salah satu poin dia janjikan tentang roh penghibur. Dia bilang gini. Roh itu akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Wow. Berarti kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu apa? Itu komprehensif. Dia mencakup segala sesuatu. Jadi orang yang beriman dalam Yesus Kristus tidak mungkin bodoh. Amin. Ada yang duduk di sini kemudian dia bilang, saya tolol sekali. Nah. Orang yang beriman dalam Yesus Kristus tidak mungkin bodoh. Tapi di Makassar ini orang selalu gampang sekali bilang, tolongmu. Orang dalam Yesus Kristus tidak mungkin tolol. Tidak mungkin. Itu adalah kemustahilan. Tapi saya tolol Pak. Tidak. Bertobat. Kamu bodoh karena kamu tidak mengerti rahasia ini. Bahwa Tuhan itu memberi kamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingat loh, dalam segala sesuatu. Wih. Jadi kita ini pasti bisa dalam segala sesuatu. Oke, kita telisik kata pengertian. Kata pengertian itu dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu bagus sekali. Bahasa Yunaninya lain, bahasa Ibraninya lain. Kita pergi bahasa Ibrani dulu ya. Sesuai dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya pengertian itu binau. Binau itu artinya apa? Saya suka artinya. Binau itu artinya mampu membedakan. Kemampuan untuk discernment, membedakan. Wow. Berarti kalau saya baca ayat ini, sesuai dengan bahasa Ibraninya mau bilang begini. Tuhan akan memberikan kepada kamu kemampuan membedakan dalam segala sesuatu. Wah tajam itu. Kalau bisa membedakan. Gampang sih membedakan Pak. Tidak gampang. Sekarang laki-laki bisa jatuh cinta dan laki-laki. Tidak gampang tuh. Dulu kan itu susah. Perempuan dengan perempuan susah. Sekarang orang susah loh melihat perbedaan sekarang. Atau ada beberapa orang bilang, Pimiki di Thailand Pak, lihat benconnya Thailand. Persis perempuan, nanti kalau dia bersuara baru ditahu, ya astaga. Kita hidup di dunia yang dimana kemampuan untuk membedakan itu penting. Pak, Bu, kekristenan itu bukan hanya soal membedakan dosa dan tidak dosa, Pak, Bu. Bukan. Seharusnya dalam iman Kristen kemampuan membedakan kita itu sudah berbeda. Coba kita buka Roma 14 lagi. Roma 12.
Roma 12. Ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, oke? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita kalau khotbah ayat ini, kebanyakan kita hook pada pembaruan budi. Tapi kita harus merujuk, kita harus menukik pada tujuan pembaruan budi. Tujuan pembaruan budi itu supaya kamu dapat membedakan. Yang kita dapat bedakan itu bukan dosa dan benar, saudara. Tapi kalau dalam iman Kristen, kita disuruh membedakan ini. Manakah kehendak Allah? Kita membutuhkan kekuatan untuk membedakan yang mana kehendak Allah. Kehendak Allah yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah itu level pertama baik. Kebanyakan orang sudah puas dengan yang baik. Iya toh? Kita puas dengan yang baik. Waktu kita puas dengan yang baik, kita tumpul dalam membedakan kehendak Allah. Kita bahkan tidak dapat kita tidak dapat mencapai kehendak Allah yang sempurna. Seperti contoh bangsa Israel. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel itu begini. Keluaran pasal 33 ayat 13. Di situ diberitahu bahwa Musa itu dengan Tuhan bicara seperti teman. Bicara kayak teman. Keluaran 33 ayat 13. Saudara baca nanti. Musa dengan Tuhan bicara kayak teman. Pertanyaannya begini. Oh, ayat sebelumnya 12 berarti. Pertanyaannya begini. Apakah cuma sama Musa Tuhan mau begitu? Tidak, saudara. Pada awalnya Tuhan itu bukan mau cuma mendatangi Musa. Tuhan bilang sama Musa begini. Suruh bangsa itu menguduskan diri sebab aku akan datang kepada mereka. Tapi ketika Tuhan datang kepada mereka, bangsa ini bilang begini. Aduh, Tuhan terlalu menakutkan. Jadi begini nih Musa. Kau saja yang bicara. Jangan nih kita. Nanti yang kau bicara itu kau kasih tahu sama kita. Apakah itu dosa? Enggak. Itu baik. Karena buktinya Tuhan mengapresiasi. Tuhan bilang, ya bagus juga kalau mereka ada rasa gentar kepadaku. Tapi mari saya beritahu. Orang Israel telah menutup diri untuk bisa punya encounter langsung dengan Tuhan. Mereka tutup diri. Mereka bilang, cukup Musa saja yang menghadap. Tidak usah kita. Nanti kita mati. Padahal Tuhan mau. Tuhan mau datang ke mereka. Tapi mereka bilang, nanti kita mati. Musa saja. Bukankah kita semua, hampir semua orang Kristen seperti itu. Biar Bapak Pendeta saja yang dengar Tuhan bicara. Nanti kita orang ini, kita duduk dengan Bapak Pendeta berkhotbah. Ya, nanti kita tunggu hari Minggu untuk dengar suara Tuhan. Apakah itu dosa? Tidak dosa. Itu baik. Jadi kita hidup dalam level dasar. Padahal kalau kita punya roh yang membedakan, kita punya pengertian itu tadi, binau itu tadi. Wah, kalau kita punya binau, kita langsung bisa lihat. Kita langsung bilang begini, tidak cocok ini saya di sini terus. Tidak cocok ini. Sama kan kalau saudara berkarir, saudara berbisnis. Sekalipun di mata orang saudara dianggap sudah sukses. Tapi saudara akan berpikir begini. Tidak, saya kayaknya harus bisa lagi nih. Saya kayaknya harus ekspansi lagi nih. Masih bisa, ada kemungkinan. Saya lihat di sini bisa, saya ekspansi di situ bisa. Saya hitung-hitung, saya kalkulasi kekuatannya bisa. Oke, saya ekspansi, saya investasi. Di bisnis saja kita begitu. Di dalam pekerjaan kita mau ada improvement, ada progress. Tapi dalam hidup iman kita kepada Tuhan, kita tidak pernah memikirkan progres. Kita pikir begini, baik, yang penting baik sudah. Yang penting ada makan, ada minum, dengar firman Tuhan selalu, ya sudah cukup. Tapi kita tidak pernah melangkah dari yang baik. Karena Tuhan bilang gini, Roma 12 tadi, ayat 2 dibilang, apa yang baik, apa yang berkenan
Apa itu berkenan? Berkenan itu berarti begini. Sesuatu yang disenangi oleh Tuhan. Wih. Berarti setelah baik, kita harus naik level kepada apa? Mencari tahu apa yang disenangi oleh Tuhan. Mari lihat kembali Keluaran 33. Di Keluaran 33 itu, nah saya cerita ini kejadiannya. Kalau saudara baca sebelumnya Keluaran 32. Keluaran 32 itu orang Israel menyembah anak lembu emas toh. Jadi Musa lagi ada di dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Musa. Mus. Kayaknya bangsamu itu sudah lepas kendali. Kayaknya dorang lagi bikin salah. Singkat cerita Musa marah. Musa lihat mereka sembah anak lembu. Musa kecewa sekali. Bukan cuma Musa yang kecewa, Tuhan lebih kecewa. Lalu kemudian Musa naik lagi ke gunung. Kemudian Tuhan bilang Keluaran 33. Tuhan langsung kasih tahu. Tuhan bilang begini. Bawa kau ini bangsa pergi ke tempat yang saya sudah tunjukkan sama kau. Tapi saya tidak mau jalan dengan kamu. Saya kasih malaikat saja. Saya kasih malaikat saja, nanti malaikat yang urus kalian. Nanti malaikat yang berperang menghalau musuh-musuhmu. Malaikat akan berjalan di depanmu. Tapi nake, eke, no. Saya tidak mau. Tuhan bilang gini, karena kalau saya yang jalan, saya akan binasakan kamu. Karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. Waktu Tuhan bilang gitu, segenap bangsa itu menangis. Mereka menangis meraung-raung. Lalu kemudian Musa datang kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata Musa ini. Mulai dari ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapakah yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Ini Musa toh. Waktu saya baca ayatnya saya bilang, lucumu kok bicara begini Musa. Nah jelas-jelas di ayat sebelumnya di atas, itu Tuhan bilang, yang saya kasih itu malaikat. Rupanya Musa tidak menganggap penyertaan malaikat itu sempurna. Baikkah penyertaan malaikat? Baik. Berkenankah? Berkenan. Buktinya Tuhan yang pengen. Tuhan yang bilang kamu dengan malaikat saja. Kita kalau dapat kabar misalnya. Ipeng, datang suara Tuhan sama Ipeng. Ipeng, ini saya percayakan malaikat kepadamu. Dia yang akan menyertai engkau dalam ujian-ujianmu, dalam hidup-hidupmu, dalam pengodokanmu, dalam apa. Pokoknya semualah. Pokoknya saya kasih kau malaikat. Kita saja kalau dengar, malaikat ini kau. Lala. Malaikat. Disertai kak malaikat. Ada malaikatku. Kita senang. Tapi Musa bilang tidak cukup. Orang yang punya discernment itu, dia tahu mana yang sempurna. Dia tidak puas dengan apa yang semua orang kebanyakan puas. Saya yakin semua orang kebanyakan waktu dibilang gini, nanti malaikatku berjalan dan engkau, langsung kita, amin, terima kasih Tuhan. Kita rasa cukup dengan malaikat. Musa bilang enggak. Dan Musa, saya pikir ini Musa, pura-pura bodohnya ini Musa. Sudah dibilang malaikat, dia tanya, siapa yang akan kau utus? Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia. Nah, ayat setelahnya, ayat 13. Perhatikan ini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Kalau saya jadi Musa, dalam posisiku sebagai pemimpin yang bawa bangsa tegar tengkuk, saya akan bilang begini, kasih tahu kau jalanmu Tuhan, supaya saya bisa sukses bawa ini bangsa ke tanah perjanjian. Tapi Musa tidak bilang itu loh. Musa bilang apa? Saya pakai terjemahan bebas saja. Musa bilang gini,
Kasih tahu kok isi pikiranmu dan isi hatimu Tuhan. Supaya saya kenal kok. Musa bahkan sudah tidak peduli lagi dengan tugasnya yang maha berat itu. Membawa bangsa yang tegar tengkuk jutaan orang. Dengan semua kesulitan-kesulitan yang ada. Musa saya kayak sudah tidak notice. Yang Musa notice itu ini. Saya mau kenal kok. Saya mau kenal kok. Kasih tahu isi pikiranmu. Kasih tahu isi hatimu. Karena saya mau kenal kau. Wah, itu kalau orang punya discernment. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu. Oh, apa sih keindahan dan keagungan Tuhan, saudara? Keindahan dan keagungan Tuhan itu adalah ketika Dia menyampaikan isi pikiran dan isi hatinya kepadamu. Sehingga dengan begitu engkau dapat mengenal Dia. Wow, what a life. Luar biasa. Tapi itu yang Tuhan janjikan buat kita. Cuma gawatnya kita itu begini. Kita kayak orang Israel. Ya, yang penting malaikat. Oh iya, Musa mau saja yang nanti kita dengar-dengar dari Musa saja. Aduh. Saya tahu profesi saya sebagai hamba Tuhan adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada siapa saja dalam berbagai kesempatan. Selalu saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan bukan karena apa yang saya tahu, tapi karena Tuhan menginginkan saya harus menyampaikan hal itu. Itulah sebabnya saya tidak punya kamus menyiapkan khotbah di hari Sabtu. Buat saya khotbah itu disiapkan setiap hari karena saya merenung firman setiap hari. Jadi waktu saya sampai di sebuah gedung gereja, yang saya lakukan adalah kasih tahukah Tuhan isi pikiranmu. Kasih tahukah isi hatimu buat jemaat ini. Tolong saya. Tolong. Kalau saudara dalam dunia pekerjaan saudara, saudara duduk. Saudara memulai hari dan bilang begini. Kasih tahu saya. Kasih tahu saya isi hatimu Tuhan. Wih. Tapi kan dalam pikiran pragmatis kita bilang begini. Kita kan mau sukses. Kita tenang. Waktu kamu mengenal Tuhan, kamu pasti sukses. Pasti. Coba lihat itu Matius 7. Orang yang sukses mengetuk-ngetuk pintu sorga. Saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu. Saya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tapi Tuhan balas apa? Tuhan bilang, saya tidak kenal. Ternyata Tuhan mementingkan apa? Pengenalan. Musa tahu itu. Makanya Musa bilang begini. Lebih daripada tugas yang akan saya jalankan ke depan. Dengan segala kesusahan dan tantangannya. Kasih tahu kok isi pikiranmu kok dong. Supaya saya kenal kok. Mau tahu balasannya Tuhan? Tuhan yang tadinya bilang begini. Malaikat mau saja namus jami saya. Tapi ketika Musa berkata begitu. Baca ayat selanjutnya. Ayat 14 Tuhan bilang gini. Aku sendiri yang akan menyertai. Wow. Aku sendiri. Aku sendiri yang akan menyertai. Langsung Tuhan bilang, saya sendiri yang bimbing kok. Dan bukan cuma membimbing. Dia bilang, saya akan memberikan ketentraman kepadamu. Bukankah itu tersambung dengan Roma 14 ayat 17? Damai sejahtera, ketentraman. Amin. Memang betul apa yang dikatakan Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 berkata begini. Binau atau pengertian atau kemampuan untuk membedakan itu adalah mengenal yang Maha Kudus. Jadi kamu tidak akan punya kemampuan membedakan kalau kamu tidak mengenal yang Maha Kudus. Oke. Itu tadi bahasa Ibrani. Sekarang kita pergi ke bahasa Yunani.
Pengertian dalam bahasa Yunani itu pakai kata siniemi. Apa itu siniemi? Siniemi itu begini. Siniemi itu selaras. Sebenarnya siniemi punya arti dasar itu memahami. Tapi kalau saudara ulik lagi, kata memahami di situ dia pakai begini. Memahami pada level terdalam. Itu yang disebut Paulus dalam Filipi 2 ayat 1. Coba, Filipi 2 ayat 1 dibilang gini. Semua yang ada dalam Kristus. Nah, yang ada dalam Kristus itu apa? Salah satu poin yang Paulus katakan di situ adalah persekutuan roh. Ya kan? Jadi karena dalam Kristus. Jadi ini semua adalah apa yang ada dalam Kristus. Kualitas-kualitas yang ada dalam Kristus. Nah, salah satu yang ditulis di situ adalah persekutuan roh. Apa itu persekutuan roh? Itulah siniemi. Persekutuan roh itu berarti, roh itu apa? Alam yang tidak terbatas kan. Jadi waktu kita bersekutu dalam roh, itu berarti begini. Kamu memiliki hubungan keintiman dalam level yang tak terbatas. Wow. Dengan kata lain saya mau bilang, pengertian atau siniemi itu adalah kamu menjangkau yang tak terbatas. Kamu memahami yang tidak terbatas. Wah, dahsyat sekali itu. Saudara mengalami yang, saudara menjangkau hal-hal yang tidak terbatas. Hal-hal yang tidak terbatas tidak menjadi rahasia lagi buat dirimu. Karena kamu memahaminya begitu rupa. Itu siniemi. Itu siniemi. Itu pengertian. Buat orang-orang pertapa gitu yang begitu. Tidak. Semua orang yang beriman dalam Yesus Kristus. Aduh Tuhan Yesus. Coba saudara buka toko-toko Alkitab ya. Itu toko-toko Alkitab. Sedikit jitu yang nabi-nabi. Yang hamba Tuhan full time. Malah yang besar-besar itu yang tidak full time. Sini kimi. Raja Daud. Siapa itu Raja Daud? Bukan pendeta kasihan. Raja. Dia raja. Dia bisa atur-atur. Sampai saya turun paing. Daniel. Siapa itu Daniel? Pegawai negeri kasihan. Tapi lihat itu Daniel. Kalau saudara baca kitab Daniel, saudara mau mengerti kitab Wahyu, baca kitab Daniel. Karena Daniel bicara tentang dia menangkap pewahyuan tentang akhir zaman. Siapakah dia? Hamba Tuhan sepenuh waktu? Full timer? Enggak. Pegawai negeri. Pegawai negeri. Abraham, siapa Abraham? Ya ampun, Abraham siapa? Businessman. Businessman. Terus kita mau bilang begini, tidak mungkin orang kaya saya dapat persekutuan roh. Sedangkan Yohanes pasal 4 berkata demikian, Allah itu roh, makanya kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bagaimana mungkin saudara menganggap bahwa persekutuan roh itu bukan bagian saya? Nah Tuhan yang kau sembah itu roh. Masa kita dengan dunia-dunia setan-setan kita gampang terhubung? Itu kita lebih percaya tahyul loh daripada firman Tuhan. Kayak barusan saya dengar ini ada orang bilang, kalau kau tidak mau terlalu banyak pasien datang di ruang IGD. Tanya sama yang kerja-kerja perawat, ada itu beda. Kebiasaan begitu. Balik kau itu sapumu. Sapumu kau balik baru kau kasih di balik pintu. Betul Kak, kalau kau kasih di balik pintu itu, kurang datang itu pasien di IGD. Nah biasa beda yang praktekkan itu orang yang jaga malam. Bukan cerita campuratu ini, saya dengar sendiri dari perawat yang ngomong. Dan kita punya banyak tahyul-tahyul yang lain. Jangki duduk di bantal, bisul nanti pantata. Jangki, padahal itu maksudnya itu bantal bukan untuk duduk, untuk mungkin maksudnya begitu. Tapi kan kita suka taruh hal-hal yang hal-hal roh, tapi bukan roh Tuhan, roh jahat. Jangko itu kalau mau usir tamu beda tuh, taruh ki garam beda dia.
Supaya tidak datang-datang tamu di rumah. Kalau kita bosan beda, nah mau tamu datang di rumah, taruh garam beda di. Tapi kita gampang terlink dengan yang begitu. Apa yang bintang-bintang katakan, tuh, horoskop katakan, kita gampang. Tapi waktu firman Tuhan bilang gini, kamu memiliki akses dalam dunia yang tidak terbatas. Langsung kita, bukan saya. Bagaimana bisa? Halo? Saudara punya itu siniemi. Arti kedua dari siniemi adalah ini. Kamu, pengetahuanmu, dengan gaya hidupmu, itu selaras. Jadi pengetahuanmu dan tindakanmu itu selaras. Tidak jadi sesuatu yang berbeda lagi, tapi jadi selaras. Kamu selaras. Jadi pengetahuanmu tercermin dalam tindakan hidupmu. Tidak seperti orang-orang yang kebanyakan pengetahuannya beda, mulutnya beda, tindakannya beda. Tapi kalau siniemi itu sudah selaras. Sudah selaras. Kapan-kapan saya akan terangkan bagaimana membangun siniemi. Tapi saya tutup saja dengan membaca buat saudara Roma pasal 8 ayat 28. Untuk menunjukkan tentang siniemi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bla bla bla. Nah ini yang terakhir. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus bilang begini, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu didefinisikan oleh Paulus. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah mereka yang terpanggil. Oke. Kata terpanggil itu merujuk kepada apa? Inisiatif. Bukan dipanggil loh di situ. Terpanggil. Artinya itu spontan dia lakukan. Dia langsung memberi diri untuk ke arah tujuan itu. Dia bukan dipaksa-paksa untuk bilang, pergi kok ke sana, pergi. Enggak, dia kasih dirinya untuk pergi kepada direction yang sudah harus dituju. Dia dengan rela hati, terpanggil. Saya ganti saja kata terpanggil di situ dengan kata apa? Inisiatif. Mari saya beritahu Bapak Ibu. Inisiatif itu tanda keintiman. Kalau saudara tidak intim, maka hal pertama yang dibunuh adalah inisiatif. Coba perhatikan kalau kita bertengkar lah. Kalau kita bertengkar, mana yang lebih dulu rusak? Inisiatif yang rusak. Yang tadinya istri pagi-pagi bilang, tahu ah, kau mau minum kopi. Begitu bertengkar lah sebenarnya, dia bikin mau sendiri deh. Suaminya lagi sakit, mungkin lagi sakit. Suaminya juga tidak enak tuh. Karena lagi bertengkar, jadi bilang Tommy kode-kode mi anaknya. Nah, bila saya dulu mamamu menggigil papa ini. Bikinkan saya dulu apa jahe atau apa. Mamanya bukan tidak dengar, mamanya dengar gitu. Tapi mamanya pura-pura inisiatif hilang tuh. Anaknya bibi kasih, papa biar bilang kok papamu beriman sedikit, berdoa saja, tidak usah pakai obat. Tapi begitu kalau orang hilang inisiatif. Inisiatif tanda keintiman. Kalau saudara tidak punya inisiatif, tidak intim. Kapan terakhir kali saudara punya inisiatif terhadap Tuhan? Kalau saudara tidak punya inisiatif kepada Tuhan, mungkin saudara sedang tidak intim dengan Tuhan. Lalu kata terakhir dibilang apa? Terpanggil sesuai. Sesuai inilah siniemi. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang berinisiatif untuk diselaraskan, untuk disinkronkan dengan rencana Allah. Kata rencana Allah itu saya pakai saja kata yang lebih sederhana begini. Apa saja yang Tuhan mau. Jadi kalau saya mau baca, saya mau bilang gini. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang berinisiatif, tersedia untuk disinkronkan, untuk dicocokkan dengan apa saja yang Tuhan kehendaki.
Apa saja yang Tuhan mau. Jadi ingat kata-katanya Musa di Keluaran 33 ayat 13. Kasih tahu kau jalanmu, kasih tahu kau isi pikiranmu, kasih tahu kau isi hatimu sama saya. Supaya saya kenal kau. Wah, saya berdoa supaya firman ini mendarat mulus dalam hati saudara. Bertumbuh dan berbuah dalam hati saudara. Dan juga buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin.